Kisah Syekh Magelung Sakti, pengelana berambut gondrong, panglima perang Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung Sakti dalam cerita dan tradisi Cirebon disebutkan sebagai seorang laki-laki Mesir yang gondrong sejak lahir. Sumber lain ada yang menyatakan dari Sam. Beliau dikisahkan berkelana dari satu tempat ke tempat lain demi untuk mencari orang yang mampu memotong rambut gondrongnya. Dia sendiri dan bahkan guru-gurunya tidak mampu memotong rambutnya. Kasus Syekh Magelung Sakti ini mirip dengan kasus bocah gimbal di lereng Gunung Dieng, di mana rambut bocah gimbal tersebut tidak boleh sembarangan memotongnya. Sebab jika dipotong dengan tanpa perhitungan yang matang, bisa menyebabkan sakit atau bahkan bisa menyebabkan penimbalan rambut bocah yang bersangkutan makin menjadi-jadi. Tidak ada kejelasan mengenai siapa nama asli dari Syekh Magelung Sakti. Namun sumber lain ada yang mengatakan nama aslinya yaitu Sarip Sam. Nama Syekh Magelung Sakti sendiri sebenarnya merupakan julukan yang mempunyai maksud seorang syekh atau kiai yang memiliki rambut panjang yang digelung. Dan karena rambut tersebut tebal dicukur, maka untuk kemudian dikatakan sakti. Kelainan yang dialami oleh Syekh Magelung Sakti ini pada nyatanya membuat beliau tak nyaman. Dari rasa ketidaknyamanannya itu, beliau kemudian meninggalkan Mesir untuk berkelana mencari seorang yang sanggup memotong rambutnya. Tapi setiap negeri yang ia datangi, belum ada satupun yang sanggup memotong rambutnya. Kisah pengembaraan Syekh Magelung Sakti kemudian terhenti di Cirebon. Sebab ketika beliau menginjakan kaki di Cirebon, ternyata Sunan Gunung Jati mampu memotong rambut gondrongnya. Beliau pun kemudian berguru kepada Sunan Gunung Jati. Dan selanjutnya beliau banyak membantu Kesultanan Cirebon di masa awal dan menjadi panglima perang Sunan Gunung Jati. Setelah menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti dikisahkan banyak membantu kemajuan Kesultanan Cirebon. Beliau kemudian diangkat oleh Sultan Cirebon menjadi penguasa di desa Karangkendal sebagai hadiah dari jasa-jasanya. Dan setelah menjabat sebagai penguasa Karangkendal, beliau juga kemudian dikenal dengan nama Pangeran Karangkendal. Ada kisah menarik seputar kedatangan Syekh Magelung Sakti. Beliau mendarat di Cirebon ketika Nyimas Gandasari sedang melakukan sayembara untuk mencari suami. Dalam sayembara itu Nyimas Gandasari menantang para pembesar di wilayah Kesultanan Cirebon untuk bertarung dengannya. Bagi yang mampu mengalahkannya, maka imbalannya dijadikan suaminya.
Dalam sayembara ini dikisahkan tidak ada satupun para pembesar Cirebon yang mampu mengalahkannya. Syekh Magelung Sakti yang pada waktu itu kebetulan menyaksikan sayembara itu, kemudian terjun ke medan laga. Beliau pun dikisahkan mampu mengalahkan Nimas Gandasari. Karena merasa Syekh Magelung Sakti sebagai tamu yang tak diundang, Nimas Gandasari menolak untuk dinikahi Syekh Magelung Sakti. Meskipun ia mampu mengalahkannya. Dalam masa-masa kisruh inilah kemudian Sunan Gunung Jati yang tak lain merupakan guru dari Nimas Gandasari menengahi. Dari pertemuan pertama antara Syekh Magelung Sakti dan Sunan Gunung Jati inilah kemudian peristiwa pemotongan rambut Syekh Magelung Sakti itu dilakukan. Dan kejadian tersebut terjadi di suatu tempat sehingga tempat tersebut dinamakan Karanggetas. Syekh Magelung Sakti kagum akan kesaktian Sunan Gunung Jati dan akhirnya memohon untuk diterima menjadi muridnya. Syekh Magelung Sakti wafat di Karangkendal dan dimakamkan di sana. Makamnya hingga kini dapat dijumpai di Karangkendal, sebuah desa yang kini masuk pada wilayah Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.